Amigo today our session, this first session is we're going to begin with. Jadi hari ini ya, ini adalah sesi yang pertama. Jadi kita akan mengawali dengan doa pendahuluan. Kemudian kita akan Rinpoche akan memberikan transmisi, membacakan transmisi dari mantra Buddha Maitreya dan doa aspirasi dari Buddha Maitreya yang sejenis bisa kita katakan sebagai berkah. Kemudian selanjutnya selama 3-5 menit kita akan melakukan meditasi. Setelah itu kita akan mendiskusikan sedikit ya poin-poin penting dari buku ini secara singkat untuk hari ini. Jadi nanti di sesi kedua kita akan mulai dari root text atau dari teks akarnya, ya teks yang sebenarnya yang ada di dalam buku. Hari ini kita hanya mendiskusikan sedikit gambaran secara keseluruhan dari apa yang akan kita pelajari nanti selama sebulan ke depan. And then next session we will start from root text from beginning. So today try to do some overview or some other connected things you need to know. So it's good to see lots of people attend the class. I hope every one of you, including myself, no obstacles and will complete the discussion studies. I don't know how long it's going to take for us to finish whole thing. So this the initiative mengatakan baik sekali dan senang sekali bisa banyak orang bisa hadir ya dalam pengajaran Dharma ini. Jadi Rinpoche berharap bukan hanya beliau ya, tetapi juga kita semua tanpa halangan yang berarti kita bisa menyelesaikan pembelajaran ini. Jadi Rinpoche mengatakan juga dia tidak tahu ini akan memakan waktu yang berapa lama ya, dan kenapa pengajaran Dharma ini bisa terlaksana. Jadi awalnya adalah Rinpoche mengatakan saya sudah belajar dengan Rinpoche beberapa tahun untuk beberapa filosofi Buddhis seperti bukunya Master Gakupa, kemudian buku Master Saktidewa ya tentang Bodhi Cariwatara, dan pembelajaran Dharma lainnya yang cukup serius selama beberapa tahun. Kemudian setelah tahun lalu saya menyelesaikan buku Bodhi Cariwatara, dan itu bukunya kan cukup agak sulit ya. Jadi Rinpoche merekomendasikan setelah buku itu buku Uttara Tantra. Jadi saya tidak begitu memberikan respon. Saya mengiyakan tapi saya tidak bilang kapan saya mau mulai. Karena ini cukup sulit kan. Jadi saya pikir tidak langsung nyambung. Ya, jadi tahun ini saya meminta kepada Rinpoche, saya mengatakan saya mau lanjut buku yang selanjutnya. Jadi biasanya saya belajar melalui video call. Jadi tidak tetap buka video call sampai buku itu selesai. Jadi Rinpoche mengatakan mungkin akan jauh lebih mudah nanti ketika saya kembali ke Medan dan Rinpoche juga berada di Medan, maka kelas ini dilakukan secara tatap muka saja. Jadi Rinpoche juga mengatakan mungkin boleh buka kelas supaya orang lain bisa belajar sama-sama dengan saya, makanya kita bukalah kelas ini. Kemudian Rinpoche mengatakan kita membuat jadwal, kemudian kita membuat brosur, kita menyusun jadwal-jadwal ya. Dan hal ini yang hadir adalah melebihi dari harapan kita, gitu. Ini di luar harapan kita bisa sebanyak ini. Ya, kita pikir tidak akan sebanyak ini. Ya, jadi ini sangat baik sekali. Dan juga di Jakarta mungkin mereka ada grup yang berkumpul dan menonton melalui video. Saat ini kita live ya untuk mereka yang berada di luar Medan. Tentu saja Rinpoche mengatakan datang secara fisik dengan mengikuti secara online tidaklah sama, pasti berbeda. Ya, jadi Rinpoche mengatakan dari cerita ini Rinpoche ingin menceritakan bagaimana kelas ini bisa terlaksana. The idea of this studies in this class came from. So the way she studied with me, we did is
word by word. We read, go through everything, page by page, word by word, everything. Jadi Rinpoche mengatakan biasanya cara kami, cara saya belajar dari Rinpoche adalah kita kata per kata secara mendetail. Jadi kata per kata secara detail dan mungkin sekarang kita memiliki banyak orang, tidak mungkin semua orang memiliki waktu yang panjang ya untuk bisa mendalam dan mendetail. Jadi tentu teknik ini akan sedikit ada perubahan. Jadi Rinpoche mengatakan tidak mungkin bisa selesai kalau kita satu persatu kita bahas karena kan waktu kita juga terbatas. Jadi Rinpoche hanya akan menjelaskan makna. Jadi pertama kita akan membaca teksnya atau teks akarnya, kemudian setelah itu kita Rinpoche akan menjelaskan maknanya. Kemudian Rinpoche juga akan memberikan transmisi. Jadi transmisi ini Rinpoche menerima dari dua. Yang pertama dari Boka Rinpoche yang fotonya saat ini berada di altar. Kemudian yang kedua adalah dari Joseph Rinpoche as well in Rumtek when I was in a monastery college. But then I've received a complete transmission from Boka Rinpoche when I was in 3 years retreat. Jadi Rinpoche mengatakan pembelajaran ini adalah salah satu pembelajaran tingkat lanjutan ya untuk filosofi Buddhis. Jadi bisa kita lihat dengan ketebalan buku yang saat ini kita pegang ya cukup tebal ya. Bukan hanya itu karena kita juga pemula, kemudian kita menggunakan bahasa asing ya yaitu bahasa Inggris. Di mana bahasa ini juga bukan bahasanya kita dan juga bukan bahasanya Rinpoche. Ya, jadi ketiga hal ini digabung jadi satu ya mungkin kita sekarang mungkin agak agak gugup ya untuk bisa belajar hal ini. Ya, jadi bukan hanya tebal saja buku ini, tetapi juga ini merupakan salah satu filosofi tingkat lanjut ya yang cukup tinggi, yang sangat mendalam. Kemudian untuk Rinpoche sendiri, beliau ini adalah pertama kalinya mengajarkan Uttara Tantra kepada khalayak umum ataupun publik ya. Kemudian dengan bahasa Inggris pula ya. Kemudian yang ketiga Rinpoche mengatakan mungkin buku Uttara Tantranya juga gugup ya melihat Bapak Ibu semua ya. Bagaimana orang-orang ini bisa mengerti saya seperti itu. And then so what I'm saying is maybe not need to be too much too scared really. Because we are scared of this book, but the book also equally scared of us. So with the English language. Yang dimaksud adalah kita tidak perlu takut ya, kita takut terhadap bukunya, bukunya juga takut kepada kita. How is this guy going to understand me? Kita akan mulai dengan doa pendahuluan ya, doa pembangkitan bodhicitta dan perlindungan. Halaman 6. Sonje
time for discussion. And okay, then this four danas Gamuka we say. Kemudian 4 Dharma Gampopa halaman 22. Le Chusu Joa Chiji Latu So Joa Joa Chiji Latu So Latu Sewa Chiji Latu So Joa Yese Joa Chiji Latu So Le Chusu Joa Chiji Latu So Joa So I'm going to just read short reading transmission. Jadi Rinpoche akan membacakan transmisi pendek untuk kita. 참지 매이 제도 고지 제 이시 고지 말이 뭔가시 주지 제서를 고지 가디 주보들라 찬사로 마디 스미디 소 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 Chambi Mola Sanji Kura Jasa Nota Sola Vidya Jadisi Mananda Vidana Jasa Vidya Toji Tori Gashi Viva Janji Simla Jasa Simjo Dijibana Dagi Jiva Sanji Jinga Chinis Dagi Data Shavati Dalena Basunga Sunam Sani Jeba Dagi Pinchisa Dagi Jadimizis Chojo Dagi Shinam Sanji Chaba Kanjo Sanji Chinde Irawa Dana Dani Irawa Dibadini Shavati Sunam Kula Irawa Sanji Kula Chasa Dani Ishi Chodocho 초조하게 전화지 사주달라는 거에 전세가 전이죠. 선제제가 고만데 전이다가 선제 대다지 비두는 선제고라 매일이 주지고라 고지 총한지 버려야 동화시 되고 갈바 지와서 이제 초도지 제 레빈담디 진주지 스비스고 다니고 지방이 제가 많이 전화서 쌤지 제가 지발라 산지는 신년안에 전에 스비스로 좀서 연관이 가다는 말 대다지 저도지 전주 제외주지 거래주를 저지는 뭐지로 뭐지는 너무 저지를 라시마지네 마지 남리마지 뭐지 동대전에 또 그러죠. 산지 장소 친구들 신제마지 송마지 가사마지 송 수마지 다마지를 쳐도죠. 당제당이 좀 뭐고는 내가 쓰고는 내가 쓰나마지도
Mobile Dagi, Mojo, Momotan, Jimmy Barrett, Chili, Trino, Rosan, Sri Barrett, San and John, Longi got a million over Jumada, what is it about the digital things? Sunday Barrett, number of was not the result of the Shiro Barrett, Sunday over the about the Chinese some of the Chamara, Purchase of Sajibana and Show, either Jimson of Majin, that no man and George, Kumani, George, and singing most of the Dr. Jolan General, the Certain, the Tadoshi is on a demo. Sinji, Guji, Dumu, Jamaican, George, show. I just do a prayer for one by one. One by one. Just do a prayer for each of them. And just imagine the position is zero, the change, the addition of the so just imagine the position is zero, the changes of the addition of the exercise for exercise.
Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Jada Boshi Zai Shivaji Maramuze Shiva Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Jada Boshi Zai Shivaji Maramuze Kadishwada Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Jada Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Jada Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Jada Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. This is the youngest person studying Uttarakhand. In whole Buddhist history. Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. Jamjime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. You are the third youngest person. Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. You are not the youngest person, are you surprised? Some people are younger than you. Jajime Shenda Boshi Zai Shivaji Maramuze Chujasa Lurgujama Kadishwada Chazara Om Madhivada Sumideso. Okay, now let's do 3 minutes silence meditation. Jadi sekarang kita lakukan 3 menit meditasi hening ya Bapak Ibu. So now it's room is really getting hot, but I think it's But what? huh? But what? It's a free sauna. Jadi ruangan mulai panas ya nggak apa-apa, ini sauna gratis. No need to pay. Nggak usah bayar, gratis. So now you can have Jadi sekarang kita boleh membuat permohonan atau keinginan, ya, menyatakan keinginan atau tekad ya. Seperti Buddha Sakyamuni, Buddha Maitreya, dan Master Asanga
yang menjalankan atau melatih secara cara bodhisattva, kemudian memberikan manfaat kepada begitu banyak makhluk, maka saya akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Jadi buatlah tekad ini atau aspirasi ini, permohonan ini dengan kesungguhan hati dan dengan sungguh-sungguh dan serius. Make that intention, make that wish. Try to make that wish sincere and serious. Okay, so now the Uttara Tantra, this wonderful and most profound, advanced, high level and deepest and kind of the studies that explains the definitive meaning of Buddha's teachings. This way is deep and high advanced. So this kind of studies is Uttara Tantra very adalah rare. ajaran Buddha yang begitu tinggi, begitu mendalam dan begitu penting sekali ya. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat langka sekali. Mungkin di Indonesia pertama kalinya yang diajarkan, ya, terutama secara umum ya. Jadi bahkan di banyak tempat ini masih jarang sekali, khususnya pengajaran kepada umum ataupun publik. Tetapi Rinpoche mengatakan beliau tidak tahu ya seberapa dalam kita bisa mempelajari hal ini, tetapi paling tidak kita sudah memulai, dan ketika kita sudah memulai ini kita berusaha menimbulkan rasa sukacita, kemudian kita merasa beruntung sekali bisa memulai ajaran ini atau memulai pembelajaran ini, dan melakukan pembelajaran ini dengan batin yang riang gembira juga sangatlah penting. Have a joyful mind, rejoice about that. Okay, so our studies is this is Buddha nature, the Mahayana, Uttara Tantra, Shastra, with commentary, yeah. Baik, jadi pembelajaran ini adalah seperti yang di buku yang kita pegang saat ini bagi Bapak Ibu yang memilikinya, yaitu bibit kebudaan ya atau sifat kebudaan, yaitu sastra Uttara Tantra Sastra Mahayana, tentunya dengan kitab komentar yang berada di dalamnya. How to explain? So, I think this choice. Baik, jadi Rinpoche berusaha menjelaskan dengan perumpamaan, yaitu sebuah kain putih yang Rinpoche tadi pegang ya. Jadi sifat alami dari kain tersebut adalah tanpa noda, putih ya. Jadi ketika kita atau Rinpoche menaruh warna lain atau kita katakan kita masukkan ke dalam lumpur, maka warna yang putih tadi berubah. Warna menjadi berubah dan kita melihatnya bukan lagi warna putih lagi, tentu ya, karena sudah dimasukkan ke lumpur maka menjadi berbeda. Tapi ya kain putih ini ya tetap memiliki sifat alami yang sama, yaitu kain ini tetaplah pada dasarnya adalah putih. Sifat dasarnya adalah memang putih. Namun karena dimasukkan ke dalam lumpur maka dia menjadi berubah penampilannya. Ya. Nah, putih itu apakah hilang? Tidak. Selamanya sifat alami kain putih itu adalah putih. Ya. Tetapi saat ini dia terhalangi, ya maka kita tidak bisa melihat kain putih itu. Dia terhalangi oleh apa? Terhalangi oleh lumpur atau kotoran. Ya, jadi Rinpoche mengatakan setelah kain putih itu berlumpur, kemudian beliau taruh deterjen, ditaruh air, kemudian dimasukkan dalam proses yaitu proses mencuci, ya dicuci, maka kotoran itu atau lumpur tersebut akan hilang. Nah, jadi noda itu bukan noda lain, bukan noda yang abadi. Noda ini sifatnya adalah sementara dan bisa dihilangkan jika dicuci. Ya, jadi kenapa bisa hilang? Karena sifat dasar dari kain putih itu ya memang putih, tidak bernoda. Sifat dasarnya putih. Jadi kalau dicuci pasti bisa kembali lagi putih. Ya, jadi begitu diproses maka bisa menjadi putih lagi. Ya, jadi seperti itulah. Jadi Rinpoche mengatakan itulah Uttara Tantra. I understand, but I'm not sure if you're listening or not.
not thinking your kitchen, yeah. Jadi Rinpoche mengatakan sarapan. Aku mau makan sarapan apa? Jadi jangan orangnya di sini tapi pikirannya di dapur atau besok mau sarapan apa seperti itu. Yeah. If you think of pikiran sarapan, then you will not hear what the person say. Then later when I ask you, then you will say like that. What vegetables? Jadi Rinpoche mengatakan pikirannya jangan memikirkan tentang sarapan besok pagi mau sarapan apa ya. Jadi tentu saja kalau pikiran kita kemana-mana ya kita tidak bisa mendengar tadi apa yang Rinpoche sampaikan. Nanti ketika Rinpoche tanya sama kita jawabnya sayuran lah atau apa nggak nyambung jadinya. Okay, so this is an example, and our true nature, your nature, you have mind, right? Or your own nature, you or your mind, that is actually referring to something. Your mind or your nature, yeah. True nature is enlightenment. Enlightened is the same like same as Buddha. Buddha has Buddha's nature and our nature. There's no difference. We have all same nature. So we have the same enlightened jadi yang tadi nature. itu adalah contoh ya. Jadi sifat dasar atau sifat alami kita yang sebenarnya atau yang biasa kita sebut sebagai batin adalah batin tercerahkan sama seperti Buddha. Ya, jadi Buddha nature ataupun bibit kebudayaan ya milik kita yang kita miliki bibit kebudayaan kita dengan bibit kebudayaan para Buddha ya tidak ada perbedaan. Ya, di sini artinya adalah kita memiliki sifat dasar yang sama, sifat alami yang sama yaitu sifat alami tercerahkan yang pada dasarnya sangat murni ya. Jadi kualitas Buddha ya, kualitas Buddha yang sangat luar biasa, yang sangat murni ya, yang memang pada dasarnya itu sudah ada atau ini disebut sebagai sifat pencerahan ya, atau batin pencerahan. Jadi sama seperti kain tadi ya, jadi kain ini sifat dasarnya adalah tanpa noda. Sama seperti itulah sifat dasar alami kita, yaitu pencerahan yang ada di dalam diri kita. Jadi perbedaannya adalah sifat dasar yang kita miliki saat ini ya ditutupi oleh noda. Noda apa? Yaitu kekotoran batin yang kita sebut sebagai kilesa dan halangan-halangan batin. Ya, dan milik Buddha Sakyamuni dan Buddha-Buddha yang lainnya adalah sifat dasar mereka adalah sangat jernih, yang artinya sifat yang punya kita kan tertutup oleh ini ya, oleh lumpur. Sedangkan milik para Buddha sudah bersih, sudah melalui proses cuci mencuci dan noda itu sudah hilang. Ya, itu milik para Buddha. Ya, jadi pada dasarnya sifat alami kita dengan sifat dasar para Buddha adalah sama. Bedanya adalah milik kita saat ini tertutup oleh lumpur, yaitu kilesa atau kotoran batin. Oleh sebab itulah kita mengalami penderitaan di alam samsara ini. Ya, jadi jika nanti bibit kebudayaan ini sudah tidak lagi tertutupi atau artinya sudah bebas dari noda, ya, maka jadi di sini mengatakan sama seperti lumpur ya yang ada pada kain putih. Kain putih pada dasarnya adalah putih, lumpur itu bukan sifat dasar dari kain, maka itu lumpur itu bisa dihilangkan. Sama seperti bibit kebudayaan yang saat ini tertutupi oleh kilesa, sifat dasar kita ini adalah kebudayaan dan kilesa atau kekotoran batin dan halangan itu bukan sifat dasar kita, maka kilesa dan kekotoran batin ataupun halangan itu bisa kita hilangkan, bisa kita cuci, maka kita bisa tercerahkan. Inilah maksudnya. Ya, jadi sifat dasar kita bukanlah kekotoran batin, tetapi batin tercerahkan. Jadi karena lumpur ya bukan sifat dasar alami dari kita, maka kita bisa mencuci dan hingga bersih, itu bisa dihilangkan. Dan ketika lumpur itu hilang ya, maka inilah disebut sebagai pencerahan ya. Jadi di sini disebut sebagai aksensitif, nanti ada di dalam buku ya. Saya sudah terjemahkan, tapi saya lupa di bagian mana. Saya sudah tulis di fotokopi yang Bapak Ibu pegang, nanti kita sama-sama baca.
Ya, itu disebut sebagai sifat yang adventitif. Itu sudah ada di dalam. Ya, jadi inilah yang kita sebut sebagai pencerahan, yaitu bebas dari kilesa, bebas dari kekotoran batin, bebas dari halangan-halangan batin, maka tidak ada lagi samsara, yaitu tercerahkan. Ketika tidak ada lagi kekotoran batin dan halangan batin, itulah yang kita tidak akan mengalami penderitaan samsara lagi. Inilah yang kita sebut sebagai pencerahan. Jadi ketika batin kita, sifat alami kita tertutupi oleh kilesa dan oleh halangan batin, ya, maka kita tidak bisa melihat sifat kebudaan kita. Tetapi bukan berarti sifat kebudaan itu hilang. Dia tetap berada di sana karena itu adalah sifat dasarnya kita. Ya, inilah yang dimaksud, ya. Jadi ketika kita menghapus kilesa, ya, halangan batin dan halangan-halangan, maka kita akan menjadi dharmakaya atau tubuh dharma. Ya, jadi di sini tidak ada lagi mementingkan diri sendiri, ya. Jadi biasanya kita menggunakan kata saya atau aku ataupun kamu, ya. Ini banyak orang yang berdebat tentang hal ini. Jadi ketika kita sudah mencapai salah satu tingkatan atau kita menjadi dharmakaya, maka tidak ada lagi yang disebut sebagai kamu, ya. Jadi sifat itu adalah sifat dasar dari dharmakaya. Jadi kalau kita ingin mencapai tubuh dharmakaya, ya, tetapi kita hanya menunggu saja, ya, dalam samsara ini, tidak peduli seberapa lama kita menunggu, ya, kilesa kita atau halangan batin kita tidak bisa hilang begitu saja. Itu tidak akan mungkin. Ya, untuk sebab itulah kita perlu melakukan sesuatu. Jadi kita perlu melakukan sesuatu untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran tersebut, ya. Ini adalah yang disebut sebagai proses cuci mencuci tadi. Ya, cara untuk menghilangkan kekotoran tersebut, inilah yang disebut sebagai proses cuci mencuci, dan inilah yang Buddha ajarkan. Apa yang Buddha ajarkan yaitu dharma. Apa itu dharma? Buddha mengajarkan dengan berbagai tingkatan dan jalan, ya. Inilah yang disebut sebagai pengajaran dharma ini. Inilah yang disebut sebagai proses cuci mencuci tadi. Ya, jadi mencuci juga banyak, ya, makanya dharma itu juga banyak level dan banyak tingkatan. Sama seperti mencuci, ada mencuci dengan mesin, mencuci dengan tangan. Ya, jadi ada banyak cara. Ya, jadi proses ini, ya, yang diajarkan oleh Buddha, di dalamnya termasuk meditasi. Jadi Rinpoche mengatakan poin yang ingin Rinpoche sampaikan di sini adalah jika kita bertanya esensi dari buku yang akan kita bahas ini, ya, adalah yang pertama, yaitu tentang sifat kebudayaan yang sudah kita miliki, yang saya miliki, Bapak Ibu miliki, Rinpoche miliki, semua makhluk miliki. Ya, ini sama seperti bibit kebudayaan ini sama seperti bibit kebudayaan kita manusia biasa. Ini sama seperti kain putih yang ada lumpurnya, yaitu yang ternoda. Kain putih ini pada dasarnya putih tapi saat ini bernoda. Sama seperti bibit kebudayaan kita yang pada dasarnya sudah ada, tetapi saat ini dihalangi oleh kekotoran batin kita dan kilesa kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah tentang sifat dasar dari Buddha Sakyamuni, ya. Buddha Sakyamuni sifat dasarnya adalah tanpa noda, yaitu apa yang disebut sebagai tanpa noda. Tanpa noda itu artinya tidak ada kilesa, tidak ada kekotoran batin, dan tidak ada halangan-halangan batin, dan itu yang disebut sebagai dharmakaya, yaitu tubuh dharma. Kemudian bagaimana kita bisa membuat sifat dasar kita sama seperti Buddha Sakyamuni adalah dengan mengikuti jalannya, yaitu Buddha mengajarkan tentang meditasi. Kemudian Buddha juga ajaran Buddha, ya, di dalamnya bukan hanya dharma saja, tetapi juga tingkatan-tingkatan dan jalan-jalan tahapan, ya, maksudnya tahapan di sini, tahapan-tahapan jalan dan meditasi semua berada di dalam buku Uttara Tantra ini. Jadi ini adalah isi keseluruhan, maksudnya topik keseluruhan dari satu buku ini adalah tentang hal yang tadi sudah panjang yang dijabarkan. Terlalu cepat nggak ya? Saya ngomong terlalu cepat. It's okay, it's clear, yeah. If don't say it's too clear. If it's too clear, you understood everything. Then you no need to come to class. Because it's the essence of the whole thing. And then it's clear that you have to study whole thing.
kemudian mungkin bagi sebagian orang mudah sekali untuk paham, mungkin sudah melakukan ya, mungkin sudah pernah melakukan pembelajaran di kehidupan lampaunya, maka dengan mudah bisa terjalin koneksi, bisa mudah secara mudah mengerti pengajaran-pengajaran yang nanti akan diajarkan. Tapi kalau belum jelas juga jangan berkecil hati ya. Jadi buku ini cukup tebal, di belakangnya sudah ada kitab komentar, kitab nilai buku ini, tidak perlu khawatir. So name is here is Uttara Tandra. Yeah? I think Uttara means unsurpassable. It's unsurpassable. Maybe highest kind of highest. Nothing is higher than this, or highest unsurpassable. Uttara. Then Tandra. Jadi judul dari buku ini yang bisa kita lihat judulnya adalah Uttara Tantra. Jadi utara di sini artinya adalah yang tertinggi ya. Jadi itu sudah yang paling tinggi, tertinggi, maka tidak ada lagi yang bisa lebih tinggi dari ini. Itu maksudnya arti dari utara. Kemudian Tantra biasanya mengacu kepada berkelanjutan. Jadi sebelumnya Rinpoche mengatakan ya bahwasanya sifat alami atau sifat dasar dari kita ya manusia biasa ya adalah sama. Ya mungkin ketika kita memasuki jalur atau tahapan bodhisattva ya itu sudah terpurifikasi sedikit, tetapi sifat dasarnya tetaplah sama. Dan ketika kita mencapai pencerahan sempurna, sifat dasarnya itu tetaplah sama. Jadi inilah yang disebut sebagai sifat dasar yang berkelanjutan. Jadi dari manusia biasa yang masih tertutup, kemudian ketika kita memasuki jalur bodhisattva, sifatnya tetap sama, tetap sudah sedikit terpurifikasi, sedikit termurnikan, tetapi sifat dasarnya masih sama. Dan ketika kita mencapai pencerahan sempurna, sifat dasarnya atau sifat alaminya tetaplah sama. Nah, jadi Rinpoche mengatakan oleh sebab itulah ya ini disebut sebagai tantra. Jadi sekarang Rinpoche akan menjelaskan makna utara secara lebih mendalam. Oh, so Uttara, this particularly, so this teaching is Maitreya Buddha explains Shakyamuni Buddha's teachings. Not only Shakyamuni Buddha's teachings, but he explains kind of a later part of Shakyamuni Buddha's teachings. Shakyamuni Buddha taught teachings, all the Shakyamuni Buddha's all the teachings Buddha taught in his lifetime, most of them we put in three categories, right? First turning wheel, second turning wheel, third turning wheel. Turning wheel means first circle of teaching, and the second, when the middle part of Buddha's life. Utara ya ini Utara Tantra ya adalah pengajaran Buddha Maitreya, yaitu Buddha Maitreya menjelaskan ajaran dari Buddha Sakyamuni. Jadi Buddha Maitreya menjelaskan ajaran dari Buddha Sakyamuni ya, yaitu ajaran yang bagian akhir dari Buddha Sakyamuni. Jadi seluruh ajaran Buddha yang Buddha ajarkan kita memasukkannya menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama adalah pemutaran roda dharma yang pertama, kemudian pemutaran roda dharma yang kedua, dan pemutaran roda dharma yang ketiga. Pemutaran roda dharma di sini artinya adalah siklus dari ajaran Buddha. Jadi di sini ya ajaran Uttara Tantra ini ya lebih ke kategori yang pemutaran roda dharma yang ketiga. Ya. Nah, jadi di sini Rinpoche mengatakan masuk ke dalam pemutaran roda dharma yang ketiga menurut para cendekiawan atau mereka master yang terpelajar ya. Kemudian di sini ya Buddha mengajarkan ya ajarannya dengan makna definitif, di mana maksudnya di sini adalah pada pemutaran roda dharma yang pertama Sang Buddha tidak bisa mengajarkan terlalu mendalam ya. Jadi Buddha mengajarkan tentang karma, tentang penderitaan, tentang 4 kebenaran mulia. Untuk apa? Untuk membantu orang lain ya mengerti secara perlahan-lahan. Pada pemutaran roda dharma yang pertama, pada pemutaran roda dharma yang kedua, Buddha mengajarkan tingkat lanjutan, yaitu yang lebih mendalam dari yang pertama, yaitu tentang kesunyataan ya, prasna paramita, sutra hati atau yang biasa kita sebut sebagai sincing dan sebagainya. Kemudian pada pemutaran roda dharma yang ketiga
tiga inilah Buddha mengajarkan tentang sifat kebudaan atau bibit kebudaan ini. Jadi untuk sebab inilah ya maka utara tantra ya atau utara di sini ya dari seluruh ajaran Buddha yang masuk ke dalam kitab-kitab komentar ya, topik ini adalah topik yang tertinggi. Inilah kenapa disebut sebagai utara yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melampaui ketinggian. Oh, okay. The Shastra is Buddhist. All Buddhist teachings we usually put in two categories: Sutra and Shastra. Yeah. Sutra and Shastra. Sutra is Buddha's own teaching. Sutra actually, yeah, Buddha's. I think it's called in Tibetan Ka. I think can be called Sutra. I'm not exactly sure if there's another word for in Sanskrit, but I think Sutra, Ka means Buddha anyway. Buddha's own teaching, yeah. Buddha's own directly from Buddha's own word, Sutra. Then Shastra is a commentary by those enlightened and scholars, commentary on Buddha's teaching. So this can be considered both Sutra and Buddha's own teaching. Also can obviously Maitreya Buddha himself called it with Shastra is so it's a commentary because there's a reason to can be considered Buddha's own teaching because it's similar like what's a Heart Sutra, right? Heart Sutra. Heart Sutra is what? Jinggang-Ji. Kemudian setelah masih ini ya, ini masih cover doang ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kata sastra. Tadi kita sudah bahas utara, sekarang adalah kata sastra. Jadi ajaran Buddha terbagi menjadi dua kelompok kategori. Yang pertama disebut sebagai sutra dan yang kedua disebut sebagai sastra. Jadi sutra merupakan ajaran Buddha ajaran Buddha langsung yang keluar dari mulut sang Buddha yang diajarkan langsung oleh Buddha. Itu disebut sebagai sutra. Sedangkan sastra di sini artinya adalah kitab komentar yang ajaran Buddha yang kemudian ditambah ya atau dikomentari ya, diberikan komentar oleh para terpelajar atau dijelaskan menjadi jauh lebih jelas ya, bukan dikomentari ya, diajarkan menjadi jauh lebih jelas oleh para master yang terpelajar atau orang-orang yang telah tercerahkan. Dan kitab yang akan kita pelajari ini Utara Tantra ya bisa dikatakan masuk ke dalam kedua kategori ini, yaitu sutra dan juga sastra ya. Mengapa? Jadi yang pertama adalah karena ini merupakan dijelaskan kembali oleh Buddha Maitreya, tentu sudah pasti ini masuk dalam kategori sastra ya, karena dijelaskan lagi oleh Buddha Maitreya. Kemudian sama seperti ya, bisa juga kita pandang sebagai sutra, sama seperti yang kita ketahui sutra hati ya, Prasnaparamita, sutra hati ya. Jadi sutra hati ini ya diajarkan oleh Buddha ya, namun tidak secara langsung. Di sini Buddha bermeditasi, kemudian Buddha mengizinkan ya Avalokiteshvara dan Sariputra untuk berdiskusi. Jadi Sariputra ya, yang Arya Sariputra bertanya, kemudian yang Arya Avalokiteshvara menjawab. Ya, jadi mereka berdiskusi. Ya, jadi ini bisa juga kita sutra hati ini kan kita anggap sebagai juga sabda Buddha. Kita kategorikan dalam kategori sutra di sini. Jadi sama seperti ajaran Utara Tantra ini ya. Jadi ketika Buddha ya sebelum memasuki rahim dari ibunya yaitu Mahamaya, ya beliau datang dari Dusita. Ya pada saat yang sama ketika beliau masuk ke dalam perut atau rahim dari Mahamaya ibunya ya, beliau mengangkat ya Buddha Maitreya menjadi penerusnya untuk berdiam di surga Dusita. Jadi Buddha Sakyamuni menunjuk Buddha Maitreya sebagai Buddha yang akan datang. Ya, dan Buddha Maitreya ini adalah sebenarnya sudah Buddha. Beliau sudahlah Buddha ya, jadi kita yakin di tattva ini ya akan ada
ribuan Buddha also yang akan can be datang. considered the Dan Shastra. Buddha Maitreya adalah yang kelima. Maitreya Buddha, Ya, Buddha Sakyamuni adalah Buddha yang keempat dan Buddha Maitreya adalah Buddha yang kelima. Buddha's Ya, jadi teachings. ini secara umum adalah sama ya, baik di ajaran agama Buddha awal di Mahayana maupun di ajaran yang lainnya. Shakyamuni Buddha's Buddha teachings Maitreya are adalah so Buddha yang kelima dan vast Buddha and Sakyamuni infinite. adalah Buddha yang keempat. They're taught to Kemudian humans, taught to non-humans, Sabda Buddha yang kita sebut sebagai around sutra. 40-50 Ya, years, jadi human beings, yeah. untuk utara tantra ini ya kita kita boleh mengacu kepada sastra. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Buddha Sakyamuni yang dijelaskan kembali oleh Buddha Maitreya. Ya, jadi ajaran Buddha ini sangatlah luas ya, sangatlah banyak sekali. Buddha mengajarkan kepada manusia maupun yang bukan manusia ya selama 40-an tahun lamanya ya. Jadi ketika harus digabungkan kembali atau dikumpulkan kembali ya, ajaran Buddha ini sangatlah tidak terbatas ya. Jadi bahkan sangat kadang sulit sekali untuk dipahami oleh kita yang manusia. Tetapi pada belakangan ya, para arahat yang hebat yang mereka menemukan kembali jauh lebih banyak ya ajaran-ajaran yang berbeda-beda ya, tetapi juga masih sulit dipahami hingga muncul salah satu master yang disebut sebagai Nagarjuna. Jadi master Nagarjuna ini datang kemudian menjelaskan dengan sangat baik sekali ya, maka muncullah Madhyamika, kemudian Prasna Paramita yang merupakan landasan dari Mahayana. Makanya sekarang Mahayana begitu terkenal luas karena master Nagarjuna datang dan mengeksplain, menjelaskannya dengan baik sekali ya. Jadi pada awalnya sutra ini ditemukan oleh para arahat, tetapi dijelaskan kembali dengan penuh dengan sangat baik ya, dengan sangat jelas oleh Master Nagarjuna. Jadi secara umum ya, jadi kita menganggap ya, bukan harus menganggap saja, tetapi memang Buddha Maitreya ini sekarang kita mengatakannya beliau adalah seorang bodhisattva yang masih berdiam di bumi ke-10 bodhisattva. Jadi beliau juga merupakan siswa dari Buddha Sakyamuni pastinya ya. Jadi Buddha Maitreya bukan hanya menjelaskan satu ajaran saja, tetapi juga banyak sekali ya. Mungkin tahu dalam bahasa Tibet nama-namanya, tapi beliau tidak akan mengatakannya di sini karena mungkin juga nggak akan lengket di kepala kita. Dan tapi mungkin nanti di dalam buku ini kita mungkin akan membaca atau terbaca ya, akan ada disebutkan di dalam buku yang nanti kita akan pelajari. Jadi itu on Shakyamuni Buddha's sutra, many different, not one sutra. That's actually the name of sutras in Tibetan I know because something I don't remember. Then I just excuse with Tibetan language. You don't know the Tibetan. maybe mentioned here. Jadi mungkin mengatakan jadi gampang ya. Jadi sesuatu yang beliau tidak tahu ya, beliau bisa mengatakan dalam bahasa Tibet dan kita nggak ngerti juga ya. Boleh buat alasan kata Rinpoche. That Buddhist teachings is so the one time I think it's after Nagarjuna period I think a time. Then sometimes it's becoming also degenerating very difficult. So that time there was a woman. She very concerned, sincerely concerned about the Buddhist teachings, and she had an intention, aspiration to spread Buddhist teachings and reestablish Buddhist teachings and make Buddha's teachings clear, available for all people, especially this difficult that sutras, the meaning that can be people can understood the meaning of the sutras. So she had this intention, and then she herself couldn't do it. But then she gave birth to two sons, and then later because of her strong aspiration, this son grew and became, one is Vasubandhu, one is Asanga. Asanga is the Asanga, then his brother is Vasubandhu. Both of them is Vasubandhu
is okay. Asanga and Vasubandhu. So very important, and especially Asanga is in these Buddhist followers, among Buddhist followers, those Buddhist enlightened beings, those masters who. Jadi ajaran Buddha ya setelah periode atau masa dari Master Nagarjuna ya juga menjadi menurun ya, dan menjadi begitu berbeda. Jadi ada seorang wanita yang begitu peduli dengan ajaran Buddha, memiliki tekad ataupun aspirasi untuk menyebarkan ataupun untuk membuat ajaran Buddha bisa kembali dipelajari ya, diterima oleh umum, menjadi lebih jelas lagi ya. Jadi wanita ini memiliki tekad seperti itu, ya, ingin menyebarkan ajaran Buddha kembali. Kemudian beliau ya, wanita ini juga ingin ya membuat orang-orang atau makhluk lain yang mengerti tentang sutra-sutra yang berbeda yang telah diajarkan oleh Buddha, tetapi dirinya sendiri tidak bisa mewujudkan tekad tersebut. Hingga pada akhirnya wanita ini melahirkan dua anak ya. Jadi kedua anak ini yang pertama adalah Vasubandhu dan yang kedua adalah Asanga. Jadi Asanga ya, Asanga ini adalah abang dari Vasubandhu. Ya, jadi Asanga ya merupakan di antara pengikut Buddha ya, Asanga ini merupakan salah satu yang terkenal. Jadi ada dua, yang pertama adalah Master Nagarjuna dan yang kedua adalah Asanga. Mereka berdua ini adalah yang terkenal dan yang sangat superior sekali, yang sangat hebat sekali di dalam sejarah agama Buddha. Ya, jadi pada masa mudanya Master Asanga ini ya ingin menjelaskan ajaran-ajaran Buddha, tetapi beliau tidak mampu bertemu dengan guru yang sesuai dengan harapannya. Ya, jadi beliau memutuskan untuk melatih ya atau mengikuti ajaran Buddha Maitreya ya. Beliau ingin sekali menerima ajaran dari Buddha Maitreya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi beliau bermeditasi di dalam gua ya, kemudian sempat patah semangat, kemudian keluar gua, kemudian balik lagi, seperti itu ya, bolak-balik terus-menerus selama 12 tahun ya, hingga akhirnya ya beliau bertemu dengan Buddha Maitreya dan pergi ke Sugatusita, dan di sana di Sugatusita beliau tinggal selama 50 tahun manusia. Di Sugasana cuma setengah hari atau beberapa jam saja. Kemudian beliau kembali dari Sugatusita ya dengan 5 kitab komentar. Salah satunya adalah Prasna Paramita atau Sutra Hati, dan dari kelima kitab komentar ini ya Uttara Tantra adalah yang tertinggi, yang merupakan salah satu tingkat lanjutan ya, sutra tingkat lanjutan atau sastra tingkat lanjutan yang tertinggi, yang tidak ada lagi yang tertinggi dari ini, yang paling tinggi. Higher advanced teachings. I think humans 500 is God realms one day, and then God realms 500 years is the hell realms one day, and that is yeah. Have you studied Abhidhamma? Yeah? Abhidhamma. Abhidhamma mentioned those things. So hell means one day is very long. Yeah. Okay. Anyway, so here is. So Asanga brought this teaching. Asanga story, a little bit, I'm not going to elaborate because it's not time. Also, many of you have know Asanga story, I think. Asanga meditated when practicing this Maitreya Buddha and meditating in a cave. And then 3 years, 6 years like that, and then nothing, there's no sign, nothing. And then that cannot, it's no use, just better give up. And then he left cave, and they got discouraged and left cave. But just one of the many different times, different things happened, and then he went back. One of them is on the way he going back, and he saw on the top of a mountain, somebody holding a feather, doing like this, or doing something on the ground with a feather. Then Asanga asked, "What are you doing with the feather?" This person said, "This mountain is too tall. I'm trying to make a little bit lower."
Jadi 500 tahun wow, this manusia sama dengan di surga 1 hari. 500 tahun manusia sama dengan di neraka 1 hari. Jadi ini bisa kita pelajari di dalam Abhidhamma ya, dijelaskan di dalamnya mengenai hal ini. Jadi disebutkan bahwasanya Asangga membawa ajaran ini. Ya, jadi Rinpoche mengatakan beliau tidak akan menjelaskan kisah Asangga yang mungkin banyak dari kita juga sudah pernah mendengar kisah dari Asangga ini. Ya, jadi beliau bermeditasi ya, melakukan latihan 3 tahun, 6 tahun, tetapi tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada sesuatu yang terjadi kepada beliau hingga beliau memutuskan untuk menyerah. Ya, beliau merasa ini tidak ada gunanya, beliau patah semangat dan akhirnya beliau meninggalkan guanya. Ya, jadi beberapa kali terjadi seperti itu, tetapi beberapa kali pula hal muncul kepada beliau sehingga memberikan semangat kembali dan akhirnya beliau kembali lagi ke dalam gua. Kemudian di salah satu kisah disebutkan beliau melihat di atas gunung ada seseorang yang memegang bulu yang menimpas-nimpas bulu ya. Kemudian beliau bertanya, kamu lagi ngapain? Melakukan apa? Jadi orang itu mengatakan, oh gunung ini terlalu tinggi, saya ingin membuatnya menjadi lebih rendah. Jadi Master Asangga ini dia tersadarkan bahwasanya ternyata semangat dia ini tidak semangat orang itu. Gunung yang begitu tinggi mau dikipas sampai gunungnya menjadi lebih rendah. Ternyata semangat Master Asangga tidak sebesar itu. Akhirnya beliau kembali lagi ke tempat latihannya. Jadi kemudian 12 tahun kemudian ya, setelah berlatih masih tidak ada tanda-tanda dan akhirnya beliau memutuskan untuk benar-benar mengakhiri latihannya. Keluar ya, beliau keluar dari gua ya, begitu sedih ya, dan di perjalanan ya beliau kembali, beliau melihat seekor anjing yang terluka ya, di mana anjing itu di separuh tubuh anjing itu sudah mulai busuk dan keluar itu kayak belatung ya, binatang kecil ya dari setengah badan anjing yang terluka tersebut. Tetapi Master Asangga ini memiliki welas asih dan cinta kasih yang begitu tidak berbatas, yang begitu besar sekali ketika melihat anjing dan belatung ini. Beliau ingin membantu si anjing tetapi tidak mau melukai si binatang kecil ini. Ya, jadi beliau mencari cara bagaimana cara terbaik supaya dua-duanya jangan sampai menyelamatkan ini yang satu mati. Jadi beliau berusaha mencari cara terbaik ya untuk kedua belah pihak ini. Ya, jadi akhirnya beliau memutuskan untuk menjilat luka anjing tersebut. Karena kalau mungkin pakai tangan mungkin kan binatang itu kan sensitif ya. Di sini Rinpoche mengatakan binatang mungkin sensitif, gampang mati. Akhirnya beliau memutuskan dengan menjilat ya, menjilat luka dari anjing tersebut. Dan ketika beliau membuka matanya, ternyata anjing tersebut berubah menjadi Buddha Maitreya. Ternyata itu bukanlah benar-benar anjing yang terluka. Ya, jadi setelah beliau melihat itu adalah Buddha Maitreya, beliau pun masih komplain. Beliau mengatakan, kenapa saya harus melakukan selama ini? Ini sudah terlalu kuat. Kenapa harus tunggu selama ini sampai 12 tahun baru engkau muncul di hadapanku? Kemudian Buddha Maitreya mengatakan, saya dari hari pertama sudah bersamamu, tetapi karena kekotoran batinmu, halangan batinmu, kamu tidak bisa melihat saya. Tetapi ketika kamu melihat anjing yang terluka ini, ya, kamu memutuskan melakukan sesuatu hal yang begitu besar sekali, tindakan yang penuh cinta kasih sekali, dengan cinta kasih yang begitu, cinta kasih welas asih yang begitu kuat sekali, maka halangan itu hilang. Halangan batinmu menjadi hilang. Tentu saja halangan batin ini menghilang karena juga selama 12 tahun mungkin perlahan-perlahan itu menjadi menipis. Halangan kekotoran batinnya menjadi menipis karena latihan. Jadi beliau masih tidak percaya ya. Jadi Buddha Maitreya mengatakan, coba kamu bawa saya di pundakku, kemudian pergi ke pasar ya, tanya kepada orang mereka melihat apa. Akhirnya Master Asangga ini dia membawanya di pundaknya, kemudian beliau pergi ke pasar dan tanya kepada orang, kamu lihat apa di pundak saya? Sebagian orang mengatakan tidak ada, orang menganggapnya dia gila ya, tidak membawa apa-apa. Kemudian dia bertemu dengan satu wanita tua ya, tapi wanita tua ini dia bukan melihat Buddha Maitreya, tapi wanita tua ini melihat bahwasanya Master Asangga membawa seekor anjing yang mati. Nah, jadi di sini Rinpoche mengatakan mungkin juga si wanita ini memiliki kekotoran batin yang jauh lebih tipis. Orang lain tidak melihat apa-apa sama sekali. Paling tidak si wanita ini bisa melihat Master Asangga membawa seekor anjing yang mati. Nah, jadi
seperti so itu that ya sejarahnya. some Kemudian different, dari dalam sejarah dikatakan uh, beliau ya Master Asanga pergi ke surga Dusita ya selama 50 tahun manusia ya untuk mempelajari ajaran-ajaran ya, kemudian beliau membawa kembali ajaran itu ke alam manusia ya di India. Jadi beberapa orang terpelajar memiliki pandangan yang berbeda. Ya, sebagian mengatakan ya Buddha Maitreya memang dengan sengaja ya mengajarkan ajaran ini untuk Master Asanga. Kemudian sebagian lagi mengatakan ini bukan dikhususkan untuk beliau, tetapi memang Buddha Maitreya sudah menuliskan ajaran ini sebelumnya ya, karena di dalam ajaran Buddha kita memiliki seperti ini ya tradisi konseling. Kita katakan konseling sangga pertama, yang kedua, dan biasanya di ajaran Buddha agama awal konseling tersebut kata yang tepat. Sidang sangga. Sidang kalau di ajaran agama Buddha awal kita ada beberapa sidang sangga dan biasanya itu dihadiri para arahat atau para biku yang sudah mencapai tingkat tertentu. Tetapi di ajaran Mahayana sidang sangga ini dilakukan oleh Buddha Maitreya, Manjusri, kemudian Avalokiteshvara, Vajrapani, mereka atau para bodhisattva yang berdiam di bumi ke-10. Okay, after that, Asanga came to human realm and brought these 5 treatises. Obviously, this is a weakness. We have 5 treatises. Still, we can read, and one of them is this one we have here. So, among these 5 treatises, 3 actually continue studies, and the many different Indian scholars wrote commentaries on it. 3 of them. Like one is the Prajna Paramita commentary, and so. But 2, one is this Uttara Tantra, and there's another one, and there's 2 of them is that time also humans, not really during that time. Or the 2 of them is kind of taught verbally, like transmission from a direct transmission, kind of in a more secret kind of a way, from verbal to verbal, more verbal, not widely kind of like published books and like that, not available. But the one copy of each. These 2 shastras. One is Uttara Tantra, and then another one copy that is hidden into a stupa by Asanga. And then later, many different generations later, this is not available anymore. But then one of the Marpa Lotsawa's teacher, called Metripa, so this split, how do you say? Split, not split. Crack from stupa. In the crack, he saw there's a light coming out from a crack, and so he into that open, and he discovered these 2 sutras, 2 shastras. Uttara Tantra he discovered from the hidden treasure, and then he prayed to Maitreya Buddha. Then Maitreya Buddha himself appeared in front of the space of the Maitreya, and then giving a direct transmission to Maitreya. And since then, people study and practiced, and then some of those great translators and masters brought to Jadi Tibet. Master Asanga kembali ke alam manusia, ya ke alam manusia dengan membawa 5 kitab komentar. Jadi 3 yang pertama adalah yang sekarang kita pegang bukunya, yaitu Uttara Tantra Sastra. Kemudian 3 kitab komentar yang lain yang sangat banyak ditulis oleh para cendekiawan atau orang terpelajar di India, ya.
Mereka is di India intellectually. banyak sekali Then menulis there's another komentarnya untuk way tiga of doing this. kitab Not kitab only yang lain. intellectually. Ya, salah satunya study, adalah Prasna Paramita but atau actually Sutra Hati. through Kemudian through yang meditation, satu lagi ya, Through yang satu directly lagi ya try to understand diajarkan this secara verbal, yaitu Through, dengan cara meditation dari practice. mulut ke mulut, So ya that tidak is, ditulis atau tidak then dicetak more seperti different, buku but seperti ini ya. tradition. Jadi ajaran This is like, dua Gambapa. sastra ini, yang pertama Same adalah thing. Utara Our Tantra Sastra, dan yang kedua adalah meditation, ini the tersimpan ya, tersimpan di dalam stupa, disimpan oleh Asanga. foundation, Jadi ini tidak foundation, lagi philosophical bisa foundation of Mahamudra didapatkan ya. meditation Kemudian is Maitripa ya, Yeah. membuka stupa tersebut So, ya, another ways- bukan merobek ya, the dia way kayak how you're going to kuliah, practice the Uttara membuka Tantra. ya, then membuka it's, stupa tersebut, kemudian dari also stupa meditation. tersebut Okay. muncul So cahaya, when you kemudian study Uttara Tantra, dari cahaya tersebut beliau melihat ya, menemukan dua kitab sastra, yaitu yang pertama tadi Utara Tantra Sastra, Also, dan when satu you lagi study adalah Hatha Uttara Karma yang Tantra, tersimpan ini ya. actually then you can Kemudian understand Tantra Master teachings, Maitripa ini beliau berdoa kepada Buddha Maitreya, Yeah, kemudian Buddha Maitreya anyway, muncul which is di speaking with angkasa Tantra. ya, di hadapannya, Yeah, kemudian Uttara memberikan Tantra transmisi secara is langsung. said that there's Ya, Tantra kemudian also, but orang-orang this is yang not- membawa nothing ya, to do yang with melatih ini membawanya ke Actually, Tibet, when we kemudian say menerjemahkannya ke Tantra, dalam bahasa Tibet, when we say dan experiment orang-orang di with sana the sangat practice menikmati Tantra, pembelajaran and Sutra Tantra. sutra-sutra mendalam seperti Tantra, ini. this is nothing to do Bukan with hanya Actually, dipelajari Tantra. secara intelektual, This is the ya, Sutra tetapi purely juga bisa Sutra dipelajari teaching. dengan This melalui is meditasi. purely Mahayana teaching. Yaitu kita berusaha But this mengerti is, pengajaran ini melalui kind of, meditasi. like, Jadi di dalam can be also tradisi border Kayu of the ya, Sutra Master and the Gampoa way we mengatakan connect fondasi Sutra and ya, Tantra. ataupun dasar So it's, dari meditasi Mahamudra very adalah helpful Utara for Tantra. Bagaimana understanding untuk mempraktekkan really Utara deep Tantra? Tantra Yaitu teachings as dengan well. cara melatih meditasi Mahamudra. Ketika So kita in- mempelajari kitab in ini, Tibet, kita akan mengerti some of those meditasi Bhajan Mahamudra. Kita juga Mahamudra akan teaching, mengerti ajaran Tantra secara mendalam. taught Ya, jadi this, biasanya kita mengatakan very detailed and Tantra, profound. ya kita selalu mengatakan Tantra, tetapi di sini yang dimaksud adalah Also, kita yang saat ini kita pegang ya, ini adalah ajaran Mahayana ya, yang menghubungkan ya, atau merupakan jembatan penghubung antara Sutra dan Tantra. Jadi ini sangat membantu sekali dalam latihan kita. Kemudian di Tibet ya, Karmapa yang ketiga yaitu Ranjung Dorje mengajarkan secara detail dan mendalam ya. Jadi Rinpoche mengatakan beliau tidak akan menyebutkan terlalu banyak nama ya, beliau takut kita merasa bosan. Jadi di sini kita kalau kita melihat di buku kita juga ada ditulis ya, ini merupakan kitab komentar dan dijelaskan oleh Jampo Kontrulodo Taiso. Jadi beliau ya, siapa ini beliau ya? Jadi beliau merupakan orang yang sangat hebat sekali. Jadi kalau kita membaca ya, kita membaca karya-karya beliau menulis tentang filosofi seperti ini, kita akan berasumsi oh selama hidupnya orang ini menghabiskan waktunya untuk belajar dan menulis. Kemudian ketika kita mempelajari ini ya obat-obatan Tibet ya, kita akan berasumsi oh orang ini menghabiskan seluruh kehidupannya untuk mempelajari hal ini obat-obatan Tibet. Kemudian ketika kita mempelajari tentang seni ya, atau melukis tanpa seperti yang di depan seperti ini ya, nama beliau juga disebut. Kemudian kita akan berasumsi oh orang ini selama hidupnya menghabiskan waktunya untuk seni dan menggambar tanpa. Kemudian kalau kita membaca ataupun kita mempelajari meditasi, latihan meditasi, nama beliau juga akan disebut. Kita juga akan berasumsi oh orang ini selama hidupnya menghabiskan waktu untuk melatih meditasi. Jadi beliau ya berkarya di semua aspek. Jadi dimanapun nama beliau itu disebut ya, jadi karya beliau itu sangatlah banyak sekali dan sangat penting dan ada di mana-mana. Ya, jadi banyak sekali ratusan buku yang sudah beliau terbitkan, yang sudah beliau jelaskan ya. Dan saat ini buku Utara Tantra ini sudah bisa kita nikmati dalam bahasa Inggris, dan saya sedang berusaha mencoba untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman di kelas yang tidak paham juga bisa sama-sama belajar bahasa Indonesia, mungkin jauh lebih mudah untuk dipaham. In all this, I'm old. In all this, when we were young, we used to do when we have like a, what do you say,
adult time, yeah, spare time, free times, and there's no much phone to play or video or television to watch, radio. Also, we don't talk about the other things. Most of the time we enjoy talking about philosophy, and then we talk about Asanga, we talk about Nagarjuna view, what they did, what they talk, and all the commentaries, how the other commentary, what are the differences of those commentaries. Really, it's enjoyable. Masa-masa dulu ya, But the later when I went to waktu India, luang ya yang dihabiskan di masa dulu tidak ada handphone ya, tidak ada TV ataupun video yang bisa ditonton. Jadi mereka sangat menikmati ya, sangat menikmati membicarakan tentang filosofi, tentang Nagarjuna, tentang Asanga, pandangan mereka, kemudian perbedaan dari pandangan-pandangan itu apa. Jadi yang mereka bahas adalah yang seperti itu. Kemudian Rinpoche mengatakan beliau pergi ke India ya, biku-biku di sana melakukan hal yang berbeda, ngomongin tentang Bollywood, Shahrukan. Jadi Rinpoche mengatakan sungguh buang-buang waktu bicara seperti ini. Ya, jadi sekarang di zaman yang sekarang yang kita bicarakan adalah tentang politik, tentang ini ya K-pop, kemudian tentang Bollywood dan sebagainya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk membicarakan hal yang seperti ini. Jadi daripada kita membicarakan hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita membicarakan tentang Master Nagarjuna, Asanga, Buddha Maitreya, Uttara Tantra. Buatlah diri kita memiliki pengertian yang lebih mendalam dan ini jauh lebih profound teachings of Buddha. Okay, now kind of I have to make a conclusion last. Topic in this book is there are 7 Vajra points. They call Vajra is very tough, profound, difficult to penetrate. So it's like a tough Vajra, indestructible, kind of quite tough, difficult to understand. In that sense also Vajra, another sense is Vajra is referring to Buddha nature, yeah? Buddha nature, the topic is Buddha nature, so it's Vajra is actually where I have this piece called Vajra, with Dorji, Dorji. Vajra means indestructible. Actually, true Vajra is all Buddha nature is the Vajra. So anyway, Buddha. So there are 7 points that explains about Buddha nature. 7 Vajra points. First one is Buddha. Second is Dhamma. Third is Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. We may think Buddha, Dhamma, Sangha, we know already. But it's here, you will see later. This explains very deep. So you will notice, oh, I didn't know about Buddha, Dhamma, Sangha. Again, Buddha, anyway, Buddha, yeah? Buddha, Dhamma, Sangha. Then after that, Buddha nature. And then after that, enlightenment, Buddha achieving Buddha Buddha. And then after that, what are the qualities? Long time ago, somebody asked me, when I was in a monastery, there's a Westerner came to monastery college and then a monastery. He asked me, so you become a monk? And I said, yes, I become a monk. For what? I said, I want to become a Buddha. Jadi kita so what are you going to do after become Buddha? Ya, topik ini terdiri dari 8 wajra poin. Kenapa ini disebut sebagai wajra? Karena wajra ini sangat kuat sekali, tidak terhancurkan, tidak gampang dihancurkan, dan makanya ini disebut sebagai wajra. Kemudian wajra ini juga mengacu kepada sifat kebudayaan yang kita miliki yang begitu kuat dan tidak terhancurkan juga sifatnya. Jadi ada 7 poin wajra yang akan didiskusikan ya di dalam buku ini. Jadi yang pertama ya adalah tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Mungkin kita berpikir, oh saya sudah tahu apa Buddha, Dharma, dan Sangha. Tapi di buku ini akan dijelaskan secara mendalam dan kita nanti akan menyadari bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa itu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, jadi di buku ini nanti akan dijelaskan ya, apa itu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian wajra poin yang keempat adalah tentang bibit kebudayaan. Wajra poin yang kelima adalah tentang pencerahan atau kebudayaan. Wajra poin yang keenam adalah tentang kualitas. Jadi Rinpoche mengatakan ketika beliau masih berada di dalam monasteri ya, ada seorang warga orang asing yang bertanya kepada beliau, nah kamu menjadi biku kan? Ya, Rinpoche menjawab. Kemudian dia bertanya lagi untuk apa?
Jadi Rinpoche menjawab untuk menjadi Buddha. Kemudian si Buddha itu bertanya, setelah kamu menjadi Buddha, apa yang akan kamu lakukan? Tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab sambil berdiri semudah itu ya. Jadi Rinpoche mengatakan di sini ya mungkin kita akan bertanya-tanya, kita akan penasaran ya, kalau saya mencapai kebuddhaan apa yang akan saya lakukan? Maka di dalam buku ini akan dijelaskan ya. Jadi sebelum kita mengetahui apa yang akan kita lakukan menjadi seorang Buddha, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu Buddha dan apa kualitas Buddha. Setelah itu ya baru kita bisa mengetahui tindakan Buddha, apa yang Buddha lakukan. Baru kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan nanti setelah kita menjadi Buddha. Ya, jadi ada 7 wajah poin dan kita akan terus mempelajarinya selama 1 bulan ya. Jadi hanya 1 bulan saja kalau dibandingkan dengan Master Asanga yang 12 tahun. Kita nggak perlu 12 tahun ya Bapak Ibu, cukup 1 bulan saja ya. Jadi di sini Rinpoche mengatakan mungkin nanti kalau dari sini kita juga sudah menyerah ya. Menyerah mungkin Rinpoche akan nanti nyuruh orang ya. Seperti cerita Master Asanga supaya kita semangat ya. Mungkin kita berpikir aduh panas kecil ya atau mungkin terlalu banyak. Tapi ini hanya 1 bulan saja di bulan Desember ya. Hanya 1 bulan saja kita akan mempelajari. Silakan bertanya jika ada. Waktu kita sudah lewat ya sebenarnya, tapi jika ada pertanyaan ya mungkin 2-3 pertanyaan silakan. 2 or 3 questions if you have questions. Yeah, please. Silakan Feel ya free to tanya ask any questions. apa. Yes, Hannah. Oh, dalam bahasa Inggris jadi saya nggak mau dengar kalau saya 2 kali. Yeah. I want to ask about the story of Asanga. Asanga. So the story Rinpoche mentioned that there is a time when Dharma is degrading. So my question is, Jadi pertanyaan Pak Henry ya katanya dari cerita Asanga diceritakan bahwasanya seiring berjalannya waktu Dharma menjadi menurun ya, kualitasnya menjadi, bukan kualitas dharmanya yang menurun tetapi kenapa itu bisa terjadi, pelan-pelan menghilang kenapa bisa menghilang seperti itu ya. Jadi karena dharma itu katanya sangat berharga, sangat langka, kenapa itu bisa terjadi terhadap dharma seperti itu ya pertanyaannya. Jadi Rinpoche mengatakan tentu dharma itu tetap sangat kuat, sangat powerful sekali ya, tetapi orang tidak orang tidak mengetahui, mereka tidak menyadari bahwasanya ini berharga. Manusia atau orang tidak mengetahui ini berharga. Jadi seperti misalnya terjadi perang, aku udah lupa bukan bahasa saya juga. Jadi ada perang ya, kemudian faktor-faktor lain, kemudian politik juga ini ya, pengaruh-pengaruh manusia ya. Jadi kebanyakan orang tidak mengerti seberapa berharganya ajaran ini, maka ini menjadi pelan-pelan menjadi hilang. Jadi seperti para master yang tercerahkan yang begitu hebat ini ya, seperti Nagarjuna, Asanga memberikan kitab-kitab komentar, tentu ini membuat ajaran menjadi meningkat kembali, menjadi improve kembali, menjadi begitu bangkit kembali. Ya, jadi apa yang mereka lakukan, para master lakukan ya, ini memberikan manfaat ya kepada banyak makhluk yang tidak terhitung jumlahnya, yang membuat para makhluk terbebas dari samsara. Namun tentu perlahan-lahan ya ini kembali menurun lagi ya, sama seperti Indonesia, kita memiliki dulu pada zamannya Borobudur ya, begitu sangat agung sekali, sangat diagung-agungkan, sangat hebat sekali, tetapi sekarang sudah menurun perlahan-lahan, sama seperti itu. Satu pertanyaan lagi, setelah itu Rinpoche mengatakan kita sudah diperbolehkan pulang. Beliau akan mempersilahkan kita pulang. Otherwise, you will stay here until you will ask a question. If no question, you have to stay here all night. Kalau ada pertanyaan harus tetap di sini ya sepanjang malam. Who has the question? Siapa yang punya pertanyaan? Don't hesitate.
I think you have question, lots of questions. Just hesitate. Kalau punya pertanyaan jangan ragu untuk ditanya ya. Rinpoche mengatakan mungkin kita punya banyak pertanyaan tapi kita sanksi atau ragu untuk tanya. Thank you very much and have a good evening. Terima kasih. Bapak Ibu selamat malam ya.